Shalom saudara, masih dalam topik seri Allah gitu ya. Saya mau lanjutkan mengenai topik bahwa Allah itu kekal. Dalam konteks pertanyaan, kenapa ada surga dan neraka gitu ya? Kenapa enggak gini aja setelah kita meninggal orang-orang yang layak dihukum di neraka itu ya udah hilang aja gitu, nggak ada lagi gitu. Tapi nggak bisa saudara, karena gini, kita itu diciptakan dari Allah. Karena Alkitab berkata di Kejadian 2 ayat 7 berkata begini, bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafasnya, neshemanya gitu ya. Dia menghembuskan spiritnya, rohnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup gitu ya, makhluk creature atau soul, jiwa yang hidup, nefesh yang hidup gitu saudara. Jadi manusia itu diciptakan dari rohnya Allah. Nah, sesuatu yang dari Allah, bagian dari Allah, rohnya Allah, nafasnya Allah, itu sesuatu yang kekal saudara. Karena kita percaya di Mazmur 92 bahwa dari kekekalan sampai kekekalan dialah Allah, engkaulah Allah, dan dia Alfa dan Omega. Artinya ketika tubuh kita ini meninggal, tubuh kita ini mati saudara, tapi jiwa roh kita itu tetap selamanya gitu saudara, dan selamanya itu nggak bisa hilang. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kita memilih jalan kita setelah kita meninggal. Kita mau menghabiskan kekekalan di mana. Makanya ada surga dan neraka gitu saudara. Kalau ada yang orang bilang bahwa nggak ada itu neraka, orang yang sudah meninggal itu ya sudah hilang aja, nggak ada, nggak bisa. Karena kalau kita percaya firman Tuhan, percaya Alkitab, kita akan menghabiskan waktu kekekalan, dua gendangnya, surga atau neraka. Nah, ini jadi pertanyaan sama kita saudara. Kita harus pilih, kita mau di mana. Dan Alkitab bilang kalau kita percaya sama Yesus, kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan. Allah itu Allah yang kekal, dan dia taruh rohnya dalam kita, roh yang kekal. By the way, neraka itu bukan diciptakan untuk manusia ya saudara ya. Itu diciptakan untuk setan dan pengikutnya dan malaikat-malaikatnya. Dalam kitab Matius 25 ayat 41 dikatakan bahwa api kekal itu disiapkan untuk setan dan pengikut-pengikutnya dan malaikat-malaikatnya. Dan saya percaya neraka itu juga diciptakan bahkan sebelum Adam dan Hawa, sebelum manusia diciptakan saudara. Tapi kan begini, di taman itu Adam dan Hawa dilarang oleh Tuhan untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kalau mereka memakannya, Alkitab berkata mereka akan mati. Tapi kita baca Alkitab kan saudara ya, mereka makan, mereka nggak mati. Tapi yang dimaksudkan Tuhan dengan mati itu adalah mati yang kekal saudara ya, mati yang terpisah dari Allah. Dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dan Adam dan Hawa mengikuti apa godaan dari si setan, yang sebenarnya dialah yang sudah pasti akan masuk neraka. Dan kita semua, keturunan Adam dan Hawa, semuanya saudara, kita semua telah berdosa. Alkitab bilang semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Dan Roma 6 ayat 23 berkata begini, bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kita semua yang sudah berdosa, dari Adam dan Hawa sampai sekarang gitu ya, itu udah pasti masuk ikutin tempatnya si setan tadi saudara. Tapi ada kabar baiknya. Alkitab berkata bahwa Roma 5 ayat 8 bahwa Allah itu mati, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib waktu kita masih berdosa saudara. While we were yet sinners. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita jago, bukan karena pintar, semuanya sudah berdosa. Tapi karena dia mati karena kasih karunia-Nya, waktu kita berdosa, nggak ada yang minta, nggak ada yang layak, dia mati saudara. Jadi Tuhan itu sedang menyiapkan jalan keluar. Dia sedang menyiapkan
jalan bagi orang yang percaya kepada keselamatannya itu. Dan kita tahu orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus datang juga bisa diselamatkan karena mereka menantikan keselamatan itu. Karena mereka mencari Tuhan, gitu ya saudara ya. Dan iman mereka, iman kita percaya kepada yang Tuhan Yesus lakukan, itu membuat kita mendapat jalan keluar itu. Yang seharusnya semua kita menuju ke neraka, yang bukan disiapkan buat kita. Tapi Tuhan begitu baiknya sudah menyediakan jalan keluar, jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan itu sebenarnya menjadi pilihan kita, saudara. Kalau kita tidak mau memilih jalan keselamatan itu, dan itu kita sedang memilih tetap di jalan yang menuju kepada kekekalan kematian, kepada neraka, bukannya kepada surga. Coba kita pikirkan, saudara. Mari kita memilih Tuhan. Dan kita tahu, dengan memilih Tuhan, percaya kepada Tuhan, pengorbanannya di kayu salib Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita akan menghabiskan kekekalan bersama Tuhan, saudara, yang adalah kekal. Haleluya. Ingat selalu bahwa Tuhan itu baik, saudara, dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan berkati. Amin.